Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Memang Mudah Channel. Setiap orang punya cerita, tapi tidak semua orang menyadari bahwa di balik setiap kesulitan, selalu ada benih keberhasilan yang sedang tumbuh. Hari ini, saya akan membagikan sebuah kisah tentang kekayaan tidak menjamin ketenangan jiwa, dan ketulusan seorang yang dianggap rendah bisa menjadi jalan hidayah bagi orang lain, yang semoga bisa menjadi pengingat bagi kita semua bahwa harapan itu selalu ada. Langkah kaki Somad terasa berat saat memasuki gerbang menjulang tinggi yang terbuat dari besi tempah hitam keemasan. Di pundaknya, sebuah tas usang berisi beberapa potong baju dan sebuah Al-Quran kecil peninggalan almarhum ayahnya menjadi satu-satunya harta yang ia bawa dari kampung halaman. Somad bukan sekadar pemuda biasa. Ia adalah seorang santri yang harus menelan pahitnya kenyataan ketika hutang piutang peninggalan pengobatan ibunya menumpuk tak terkendali. Menjadi TKI adalah jalan terakhir yang ia tempuh demi menjaga kehormatan keluarganya. Rumah itu milik Lesti, seorang CEO muda yang namanya kerap menghiasi majalah bisnis papan atas. Namun, bagi Somad, Lesti hanyalah sosok majikan yang dingin. Saat pertama kali bertemu di beranda, Lesti bahkan tidak menoleh sedikit pun. Ia sibuk dengan ponselnya, sementara aroma parfum mahal yang menyengat seolah mencoba mengusir bau matahari dari tubuh Somad. "Kamu tukang kebun baru itu? Ingat, tugasmu hanya di luar. Jangan sekali-kali masuk ke area pribadi kalau tidak dipanggil. Saya tidak suka bau keringat di dalam rumah saya," cetus Lesti dengan nada yang tajam, tanpa ekspresi. Somad hanya menunduk, bibirnya bergumam pelan mengucapkan istighfar. Ia tahu posisinya. Di mata dunia, ia hanyalah debu di pelataran mewah milik Lesti. Hari-harinya dihabiskan dengan memangkas rumput dan merawat mawar-mawar yang tumbuh subur namun berduri, persis seperti pemiliknya. Namun, ada sesuatu yang ganjil. Meski rumah itu tampak sempurna, Somad sering menangkap gurat kelelahan yang luar biasa di wajah Lesti setiap pagi. Mata wanita itu tampak sembab, seolah ia baru saja melewati peperangan hebat di dalam tidurnya sendiri. Matahari baru saja tergelincir ke ufuk barat, meninggalkan semburat jingga yang memantul di dinding kaca rumah mewah Lesti. Namun, bagi Somad, keindahan itu terasa semu. Di halaman belakang yang luas, ia sedang merapikan tanaman hias import yang harganya setara dengan biaya hidup keluarganya di kampung selama setahun. Sambil mengayunkan gunting rumput, telinganya menangkap suara langkah kaki yang tergesa dan napas yang memburu dari arah teras atas. Lesti berdiri di sana, mencengkeram pagar balkon hingga buku-buku jarinya memutih. Wajahnya yang biasanya dipoles kosmetik mahal kini tampak pucat pasi, hampir transparan di bawah lampu taman yang mulai menyala otomatis. Ia menatap kosong ke arah kegelapan hutan kecil di balik pagar rumahnya. Bagi orang awam, Lesti mungkin hanya tampak lelah karena tekanan pekerjaan sebagai CEO, tetapi Somad melihat sesuatu yang lain. Ada gumpalan energi kelabu yang bergerak lambat di sekitar leher wanita itu, seperti asap yang berusaha mencekik namun tak kasat mata. "Kenapa kamu masih di situ, Somad?" teriak Lesti tiba-tiba, suaranya melengking memecah kesunyian sore. "Saya bilang rapikan mawar itu, bukan berdiri bengong seperti patung. Kamu itu dibayar untuk kerja, bukan untuk menikmati pemandangan rumah saya." Somad tersentak, namun segera menunduk. "Mohon maaf, Nyonya. Saya hanya memastikan air di kolam tidak meluap." Lesti turun dengan langkah kasar, sepatu hak tingginya berbunyi tuk-tuk-tuk yang tajam di atas lantai marmer. Saat ia melintas di depan Somad, bau parfum floral yang mahal mendadak berubah menjadi bau anyir yang samar di indera penciuman Somad. Somad beristighfar dalam hati. Ia tahu, ini bukan sekadar urusan medis. Jangan sok tahu,
desis Lesti saat jarak mereka hanya terpaut 2 meter. Kalian orang-orang miskin selalu punya alasan untuk malas. Ingat, satu kesalahan lagi, saya kirim kamu balik ke kampung tanpa paspor. Kesombongan itu adalah tameng. Somad menyadarinya saat melihat tangan Lesti yang gemetar hebat ketika ia mencoba menyulut sebatang rokok untuk menenangkan diri. Sejak seminggu terakhir, kehidupan Lesti berubah menjadi neraka yang nyata. Setiap malam, tepat ketika jarum jam menunjuk angka 2, ia merasa seolah-olah ada tangan-tangan dingin yang menarik kakinya ke bawah tempat tidur. Ia sering terbangun dengan bekas lebam di lengan, namun saat diperiksa ke rumah sakit terbaik di kota itu, dokter hanya mengatakan ia mengalami sleep paralisis akibat stres berat. Malam itu, badai mulai datang. Bukan badai hujan, melainkan badai di dalam rumah tersebut. Lesti masuk ke kamarnya yang luas, mengunci pintu rapat-rapat, dan menyalakan semua lampu. Namun, cahaya lampu kristal itu terasa redup. Di sudut ruangan, bayangan hitam itu kembali muncul. Kali ini lebih besar, berbentuk siluet manusia dengan mata yang merah meredup. Lesti menjerit, namun suaranya seolah tertahan di tenggorokan. Dadanya sesak, seperti ada beban ratusan kilogram yang menghimpit jantungnya. Ia merangkak menuju telepon kabel di samping tempat tidur, namun kabel itu tampak meliuk seperti ular di matanya. Dalam keputusasaan memuncak, ia teringat sosok tukang kebunnya yang selalu terlihat tenang memegang butiran tasbih saat jam istirahat. Dengan sisa tenaga, Lesti menyeret tubuhnya keluar kamar. Ia menuruni tangga dengan terhuyung hampir jatuh jika saja ia tidak berpegangan pada gorden sutra yang mahal. Di luar, di sebuah pavilion kecil dekat area kebun, ia melihat cahaya kuning redup. Itu adalah kamar Somad. Lesti menggedor pintu kayu itu dengan brutal. Ketika Somad membukanya, ia mendapati majikannya bersimpuh di tanah, mencengkeram dadanya sendiri dengan mata yang melotot ketakutan. "Tolong! Somad, ada yang mencekiku!" Rintih Lesti, egonya runtuh seketika di hadapan maut. Somad segera memalingkan wajah, menjaga pandangannya, namun tangannya bergerak cepat mengambil segelas air putih. Ia membacakan ayat kursi dengan suara yang rendah namun berwibawa. Seketika, Lesti merasakan hawa dingin yang menusuk tulang perlahan memudar, berganti dengan kehangatan yang menjalar dari telinganya hingga ke ujung kaki. Setelah napasnya mulai stabil, Lesti mendongak. Malu dan marah bercampur menjadi satu dalam dirinya. Malu karena harus meminta tolong pada orang yang ia maki tadi sore, dan marah karena merasa lemah. Ia berdiri, merapikan daster sutranya yang kusut, lalu menatap Somad dengan tatapan yang kembali menajam, meski matanya masih menyisakan ketakutan. "Jangan berpikir ini karena doamu," ucap Lesti ketus, mencoba merebut kembali kendali. "Mungkin ini hanya efek udara segar. Tapi dengar, Somad, orang-orang bilang kamu santri. Kamu tahu soal hal-hal seperti ini, kan?" Somad hanya diam, menunggu. "Saya beri kamu tantangan," lanjut Lesti dengan nada penuh kesombongan yang dipaksakan. "Kalau kamu memang hebat seperti yang kamu klaim dengan ibadahmu itu, sembuhkan saya. Kalau dalam seminggu gangguan ini hilang total, saya akan bayar kamu 10 kali lipat gajimu. Bahkan, kalau perlu, saya akan penuhi janji konyol mendiang nenek saya yang bilang akan menikahkan keturunannya dengan orang yang menyelamatkan nyawanya. Saya akan jadi istrimu, Somad. Tapi ingat, jika kamu gagal, saya pastikan kamu mendekam di penjara karena penipuan. Bagaimana? Berani?" Somad menatap tanah. Tantangan itu bukan sekadar soal uang atau status, tapi serangan terhadap imannya. Ia tahu, di balik tantangan gila itu, ada jiwa yang sedang sekarat meminta pertolongan.
Saya tidak butuh bayaran Anda untuk menolong, Nyonya. Dan janji pernikahan itu, simpanlah untuk orang yang Anda cintai, jawab Somat tenang. Saya akan menolong Anda karena itu perintah agama saya. Kita mulai besok malam. Lesti mendengus, lalu berbalik pergi tanpa mengucapkan terima kasih. Di balik kegelapan kebun, bayangan hitam itu menggeram, seolah tahu bahwa lawannya kali ini bukanlah sekadar wanita kaya yang lemah, melainkan seorang pemuda dengan keyakinan yang sekeras karang. Udara yang biasanya sejuk karena pendingin ruangan sentral, kini berubah menjadi lembab dan pengap, seolah-olah oksigen telah dicuri oleh sesuatu yang tak terlihat. Somat berdiri di tengah ruang tamu yang luas, mengenakan sarung dan koko bersih yang sudah mulai pudar warnanya. Di tangannya, hanya ada sebuah botol berisi air putih dan sebuah mushaf kecil. Lesti duduk di sofa beludru, tubuhnya nampak semakin ringkih. Ia mengenakan mukena putih yang baru saja ia beli, sebuah instruksi dari Somat yang awalnya ia tolak dengan cibiran. Kenapa harus begini? Pakai cara modern saja tidak bisa, protesnya tadi sore. Namun sekarang, saat kegelapan mulai merayap di sudut plafon, Lesti hanya bisa menurut. Kesombongannya seolah tersedot habis oleh rasa takut yang luar biasa. Nyonya, apapun yang terjadi nanti, jangan lepaskan zikir di lisan Anda. Fokuskan hati pada Sang Pencipta, bukan pada rasa takut Anda, ujar Somat dengan suara rendah namun sangat tegas. Somat mulai melantunkan ayat-ayat suci. Suaranya yang merdu namun bertenaga mulai mengisi setiap celah ruangan. Baru beberapa menit berlalu, reaksi itu muncul. Lesti tiba-tiba mengerang. Tubuhnya menegang, jari jemarinya mencengkeram kain sofa hingga jahitan beludru itu berderit hampir robek. Diam, suruh dia diam, suara Lesti berubah. Itu bukan suara Lesti yang angkuh, melainkan suara berat dan parau yang seolah keluar dari dasar tanah. Somat tidak bergeming. Ia justru mengeraskan suaranya, membacakan ayat-ayat pembakar jin. Tiba-tiba, lampu kristal di atas mereka bergoyang hebat meski semua jendela tertutup rapat. Bayangan hitam yang selama ini menghantui Lesti mulai memadat di belakang tubuh wanita itu. Bentuknya menyerupai sosok pria besar dengan punggung bungkuk dan kuku-kuku panjang yang seolah tertancap di pundak Lesti. Siapa yang mengirimmu? Bentah Somat tanpa menghentikan bacaannya. Makhluk itu tertawa, suara tawa yang membuat bulu kuduk berdiri. Melalui mulut Lesti yang terbuka lebar, sosok itu menggeram, harta ini milik kami. Lesti harus hancur. Darman tidak akan membiarkan wanita ini hidup tenang. Mendengar nama, Darman, mata Lesti yang semula terpejam paksa, mendadak terbuka meski sorot matanya masih kosong. Darman adalah mantan rekan bisnis mendiang suaminya yang setahun terakhir ini sering mengancam akan merebut paksa kendali perusahaan. Namun, Lesti tidak pernah menyangka bahwa dendam bisnis itu akan dibawa ke jalur ilmu hitam yang keji. Pertarungan spiritual memuncak saat jam dinding berdentang 2 kali. Somat merasakan tekanan hebat di dadanya, seolah ada tangan raksasa yang mencoba meremukkan jantungnya. Di depan matanya, ia melihat penglihatan tentang sebuah ritual di tempat gelap. Seorang pria paruh baya di depan sebuah kemenyan dan foto Lesti yang ditusuk-tusuk jarum. Itulah Darman, yang sedang melakukan serangan balik dari jauh. Allahumma esyaibana afian. Somat terus merapalkan doa perlindungan. Keringat dingin bercucuran dari keningnya. Ia merasa energinya terkuras, namun imannya justru semakin menguat. Tiba-tiba, sebuah gelas kaca di meja samping Lesti pecah berkeping-keping tanpa disentuh. Makhluk hitam itu mengamuk, mencoba menyerang Somat dengan memanifestasikan hawa dingin yang menusuk tulang. Lesti menjerit histeris, tubuhnya melanting ke lantai dan mulai merangkak seperti binatang.
Somat. Sakit panas, rintih Lesti, kali ini dengan suaranya yang asli, penuh penderitaan. Somat mendekat, namun ia tetap menjaga jarak yang sopan. Ia memercikan air yang sudah didoakan ke arah Lesti. Setiap tetesan air itu mengenai kulit Lesti, asap tipis berwarna keunguan nampak menguap dari tubuhnya, diiringi teriakan melengking dari sosok gaib tersebut. Keluar! Jangan jadikan tubuh manusia sebagai tempat tinggalmu yang kotor, teriak Somat dengan penuh wibawa. Selama hampir 3 jam, pertempuran batin itu berlangsung. Somat tidak menyerah meski kakinya mulai gemetar karena lelah. Ia terus menjadi benteng bagi Lesti yang sedang disiksa oleh kiriman gelap Darman. Hingga akhirnya, saat fajar mulai memberikan semburat cahaya di ufuk timur, sosok hitam itu perlahan memudar, meninggalkan suara geraman terakhir yang menjanjikan pembalasan. Lesti jatuh pingsan di atas lantai marmer. Suasana rumah seketika menjadi sunyi, namun bukan sunyi yang mencekam seperti sebelumnya. Ini adalah kesunyian yang bersih. Somat menghela napas panjang, menyeka keringat di wajahnya dengan ujung lengan kokoh. Ia menatap majikannya dengan rasa iba yang mendalam. Di tempat lain, berkilo-kilometer dari sana, Darman tersedah hebat di depan altar ritualnya. Muntahan darah segar keluar dari mulutnya, menandakan bahwa ilmu hitam yang ia kirimkan telah berbalik menyerang tuannya sendiri karena membentur tembok iman yang tak tergoyahkan. Somat beranjak menuju mushola kecilnya. Ia tidak menagih janji Lesti, ia tidak mengharapkan pujian. Baginya, melihat kejahatan itu sirna adalah upah yang lebih dari cukup. Namun ia tahu, ini barulah awal. Darman tidak akan tinggal diam, dan proses pemulihan jiwa Lesti akan memakan waktu yang jauh lebih lama daripada sekadar mengusir hantu. Saat matanya terbuka, pemandangan pertama yang ia tangkap bukanlah kemewahan kamarnya, melainkan langit-langit ruang tamu yang tinggi. Ia terbaring di sofa, tertutup oleh sebuah kain sarung tua namun wangi deterjen murah yang bersih. Itu sarung milik Somat. Lesti mencoba duduk, namun seluruh persendiannya terasa ngilu seolah-olah ia baru saja dihantam badai. Ingatannya berputar liar, jeritan, suara ayat-ayat suci yang menggelegar, dan sosok hitam yang mencengkeram jiwanya. Ia meraba lehernya. Rasa sesak yang berbulan-bulan mencekiknya kini hilang. Dadanya terasa ringan, seolah udara pagi yang masuk ke paru-parunya adalah oksigen pertama yang benar-benar ia hirup seumur hidup. Di sudut ruangan, Somat sedang merapikan pecahan gelas yang semalam hancur. Ia melakukannya dengan sangat tenang, tanpa suara, seolah tidak terjadi peperangan spiritual yang nyaris merenggut nyawa beberapa jam lalu. "Sudah siuman, Nyonya?" tanya Somat tanpa menoleh, suaranya datar namun menyejukkan. "Saya sudah siapkan air hangat di dapur. Tubuh Anda butuh pembersihan alami setelah apa yang terjadi." Lesti terdiam. Lidahnya yang biasanya tajam dan penuh hinaan mendadak keluh. Ia menatap punggung pemuda berpakaian sederhana itu. Siapa sebenarnya Somat? Mengapa seorang TKI tukang kebun memiliki kekuatan yang bahkan tidak bisa dibeli dengan miliaran rupiah yang ia tawarkan pada dokter-dokter spesialis? "Somat." Suara Lesti serak, hampir berbisik. "Kenapa kamu melakukan ini? Aku sudah menghinamu. Aku mengancammu. Aku bahkan menjadikan pernikahan sebagai bahan taruhan yang merendahkan harga dirimu. Kenapa kamu tidak membiarkan makhluk itu menghancurkanku saja?" Somat berhenti memungut kaca. Ia berdiri dan berbalik, menatap Lesti dengan tatapan teduh yang tidak pernah berubah sejak hari pertama ia bekerja. "Nyonya, dalam agama saya diajarkan bahwa tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Bukan hanya soal memberi uang, tapi soal memberi maaf.
Kejahatan Nyonya kepada saya hanya urusan perasaan, tapi gangguan semalam adalah urusan nyawa dan iman. Saya tidak punya alasan untuk membiarkan sesama manusia hancur di depan mata saya. Lesti menunduk dalam-dalam. Air mata yang selama ini ia bendung demi Citra, CEO wanita yang tangguh, akhirnya pecah. Ia menangis terseduh-seduh, menutupi wajahnya dengan telapak tangan. Seluruh tembok keangkuhannya, perusahaan besar, mobil mewah, apartemen di luar negeri, terasa seperti istana pasir yang tersapu ombak. Semuanya tidak berarti saat maut menjemput melalui perantara kegelapan. Darman, dia yang melakukan ini, isak Lesti. Pantas saja dia selalu tahu langkah bisnisku. Dia tidak hanya ingin hartaku, dia ingin jiwaku mati agar dia bisa berkuasa. Aku begitu buta, Somat. Aku pikir aku bisa mengendalikan segalanya dengan uang. Uang bisa membeli penjaga keamanan terhebat di dunia, Nyonya, tapi tidak bisa membeli penjaga langit, jawab Somat lembut. Ia meletakkan segelas air putih yang sudah didoakan di atas meja. Minumlah. Ini akan membantu membuang sisa-sisa energi negatif dari kiriman Darman. Lesti meminum air itu dengan tangan gemetar. Setiap tegukannya terasa seperti api yang membasuh kotoran di hatinya. Setelah tenang, ia menatap Somat dengan pandangan yang benar-benar baru, bukan lagi sebagai majikan kepada pelayan, tapi sebagai manusia yang butuh bimbingan. Mengenai tantanganku semalam, Lesti memulai, wajahnya memerah. Aku serius. Aku bersedia menjadi istrimu. Bukan sebagai taruhan lagi, tapi karena aku menyadari aku tidak punya siapa-siapa yang bisa kupercaya di dunia ini selain kamu. Soma tersenyum tipis, sebuah senyuman yang mengandung kebijaksanaan melampaui usianya. Nyonya Lesti, pernikahan adalah ibadah, bukan hutang budi. Jangan menikahi saya karena Anda merasa berhutang nyawa. Perbaikilah dulu hubungan Anda dengan Sang Pencipta. Jika suatu saat nanti hati Anda sudah tenang dan Anda masih menginginkan saya, biarkan itu menjadi takdir yang bicara, bukan karena rasa takut akan guna-guna. Jawaban itu kembali menampar ego Lesti. Ia menyadari betapa luhurnya pribadi pemuda di hadapannya. Somat tidak mengambil kesempatan di kesempitannya. Hari itu, Lesti tidak hanya sembuh dari penyakit misteriusnya, tapi ia mulai belajar arti dari kata rendah hati. Sore harinya, Lesti memanggil sekretaris pribadinya. Ia membatalkan semua pertemuan bisnis yang tidak penting. Agenda pertamanya sebagai orang yang baru lahir adalah mengunjungi panti asuhan yang selama ini hanya ia beri sumbangan lewat transfer bank tanpa pernah ia datangi. Ia ingin mulai melihat dunia dengan mata yang sama seperti Somat melihatnya, dunia yang penuh dengan kasih sayang, bukan sekadar angka-angka di bursa saham. Berikut adalah pengembangan mendalam untuk chapter 5, Cahaya di Akhir Perjalanan. Bab penutup ini mengisahkan transformasi total Lesti, penyelesaian konflik dengan Darman, dan pengabdian bersama Somat. Chapter 5, Cahaya di Akhir Perjalanan. 6 bulan telah berlalu sejak malam mencekam yang hampir merenggut kewarasan Lesti. Pagi itu, kantor pusat Lesti Group tidak lagi terasa seperti sebuah benteng es yang kaku. Aroma kopi yang hangat dan sapaan ramah dari sang CEO menyambut setiap karyawan yang berpapasan dengannya di lobi. Lesti berjalan dengan langkah yang tenang, mengenakan setelan blazer santun dengan kerudung sederhana yang membingkai wajahnya yang kini tampak jauh lebih segar dan bercahaya. Selamat pagi, Pak Bambang. Bagaimana kabar putri Bapak yang kemarin sakit? Tanya Lesti kepada petugas keamanan di pintu depan. Sang petugas sempat terpaku sejenak, majikannya yang dulu bahkan tidak pernah tahu namanya, kini mengingat detail kecil tentang keluarganya. Di ruang kerjanya yang luas,
Lesti tidak lagi hanya menatap grafik saham. Di atas meja kerjanya kini bersanding sebuah mushaf kecil, serupa dengan yang sering dibawa Somad. Namun, ketenangan itu terusik sejenak ketika sekretarisnya masuk dengan wajah cemas. "Ibu, Pak Darman ada di depan." Beliau memaksa ingin bertemu. Kondisinya sangat memprihatinkan, lapor sang sekretaris. Lesti menarik napas panjang. Ia teringat pesan Somad, "Maafkanlah, karena kebencian hanya akan memberi makan kegelapan yang sama." Lesti mengangguk perlahan. "Persilakan dia masuk." Darman melangkah masuk dengan tubuh yang layu. Rambutnya memutih dalam waktu singkat, dan tangannya gemetar hebat, sisa-sisa dari serangan balik spiritual yang ia alami. Ia jatuh tersungkur di karpet mahal Lesti, menangis terseduh-seduh meminta ampunan. Bisnisnya hancur, dan ia merasa terus dikejar bayangan ketakutan yang ia ciptakan sendiri. Lesti menatap mantan rekan bisnisnya itu dengan rasa iba, bukan dendam. "Saya sudah memaafkan Anda, Pak Darman. Namun, saya tidak bisa mencabut konsekuensi dari perbuatan Anda sendiri. Kembalilah ke jalan yang benar, itu satu-satunya cara agar hati Anda tenang." Setelah urusan dengan Darman selesai, Lesti segera bergegas menuju sebuah lokasi di pinggiran kota. Di sana, sebuah bangunan luas dengan arsitektur tropis yang asri hampir selesai dibangun. Papan namanya terpampang jelas, Yayasan Nurul Ikhlas Lesti Somad. Di tengah halaman, ia melihat Somad sedang membantu para tukang bangunan menanam pohon peneduh. Somad masih tetap Somad, pemuda bersahaja yang lebih suka berkeringat di bawah matahari daripada duduk di kursi empuk kantor. Melihat kedatangan Lesti, Somad menghentikan aktivitasnya dan menyeka keringat dengan handuk kecil di pundaknya. Pembangunan panti asuhan dan sekolah gratis ini sudah mencapai 90%, Nyonya, lapor Somad dengan senyum tulus. Ia masih memanggilnya, Nyonya, sebagai bentuk hormat, meski Lesti berkali-kali memintanya memanggil nama saja. "Somad, berhentilah memanggilku Nyonya," ujar Lesti sambil memandang gedung yang akan menampung ratusan anak yatim itu. "Tanpamu, harta ini mungkin sudah menjadi rebutan orang-orang rakus atau habis untuk biaya rumah sakit yang tak kunjung sembuh. Kamu menyelamatkanku, lebih dari sekadar nyawa." Lesti terdiam sejenak, memandangi anak-anak yatim yang mulai bermain di area taman yang sudah jadi. "Dulu aku menantangmu untuk menikahiku agar aku merasa aman. Sekarang, aku memintamu untuk tetap di sisiku agar aku tetap berada di jalan yang benar. Bukan sebagai majikan dan pelayan, tapi sebagai mitra dalam mengurus yayasan ini, dan jika Allah mengizinkan, sebagai pendamping hidup yang setara." Somad menatap hamparan langit sore yang cerah. Ia tidak langsung menjawab dengan kata-kata romantis yang kosong. Ia merogoh saku kokonya, mengeluarkan sebuah buku catatan kecil berisi rencana kurikulum agama untuk anak-anak panti. "Saya datang ke sini sebagai TKI untuk melunasi hutang ibu saya, dan Allah sudah melunasi semuanya melalui kebaikan Anda," ucap Somad pelan. "Jika niat kita sama-sama karena ingin mencari ridhanya, maka saya tidak punya alasan untuk menolak jalan takdir ini. Mari kita bangun tempat ini bukan dengan semen dan batu saja, tapi dengan doa." Lesti tersenyum, air mata haru menggenang di sudut matanya. Ia menyadari bahwa kekayaan sejati bukanlah pada apa yang ia miliki di dalam berangkasnya, melainkan pada apa yang ia berikan kepada mereka yang membutuhkan. Kesombongannya telah mati, digantikan oleh kedamaian yang tak pernah ia temukan di bursa saham manapun. Cerita berakhir dengan pemandangan mereka berdua berdiri berdampingan, menatap matahari terbenam yang memantul indah di jendela yayasan. Takdir memang membawa Somad merantau jauh dari kampung halaman, namun takdir pula yang membimbing Lesti menemukan kembali jiwanya yang hilang.
Di rumah sang janda yang dulu angkuh, kini justru terpancar cahaya iman yang akan menerangi kehidupan banyak orang di tahun-tahun mendatang. Menurut kalian, apakah Somat pantas menerima tawaran Lesti? Tulis di kolom komentar.